Ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dume, aja dume, aja dume, aja dume, aja dume. Kembali lagi bersama saya. Selamat datang, selamat malam di channel Ojo Dume Series. Bersama saya Didra Rashid dan juga Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tetap Kiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart people, asik ya kayak dari samping gitu. Beda banget ya. Yang kemarin sini, sekarang sini. Ini kok union nih kerjaan ya. Iya. Dasar emang. Jadi Smart people, kita melanjutkan episode sebelumnya tentang astral projection dan juga Rogo Sukmo, kayak ada Om Sumar. Karena masih banyak yang belum dibahas. Nah, kita mau bahas tentang berdasarkan video kita kemarin, Om Sumar. Jadi kita sempat membahas tentang kehidupan lampaunya Om Hao. Ya. Terus ada yang nanya juga, kok bisa sih kalian dapat visual yang berbeda-beda? Ya. Padahal kan waktunya berbarengan, Rogo Sukmo, tapi memang latarnya kan juga beda-beda. Nah, sebenarnya Kiadek, apa yang menyebabkan kita kok bisa dapat visual yang beda-beda? Apakah berdasarkan karena aku baru belajar dan Om Sumario baru belajar, atau dari sisi apanya kok kita bisa menyentuh? Dan alhamdulillah ternyata setelah dicocokkan dengan Om Hao langsung, ketiganya itu memang benar adanya. Iya, betul. Tapi kok bisa beda gitu dari tiga kita? Nah, jadi begini, karena kehidupan ini adalah berbagai sudut dimensi. Contohnya begini, seperti di ruangan ini. Iya, iya. Begitu Anda lihat saya dalam posisi seperti ini, Gokil. maka kameramen saya tidak melihat seperti yang apa Anda lihat. Ya, ini sini ya. Kameramen saya melihat saya dari samping. Di sini. Iya. Sedangkan Colin saya melihat dari belakang. Oh. Itulah dimensi. Jadi kenapa berbeda-beda? Karena dimensi yang berbeda. Tapi intinya ya tetap sama. Tetap aja kita duduk bertiga. Iya, iya benar. Gitu loh. Jadi gambarannya beda, tapi tetap ada 3 orang di sini. Jadi semua adalah kebenaran ya. Betul. Kebenaran cuman beda tuh dari sisi sini, Ya, dari sisi sudutnya belakang. aja, Ya. sudutnya aja. Sudut pandangnya yang berbeda. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Iya, Mas, dari DM. ada sih. Jadi Iya. buat teman-teman yang belum pernah merasakan Rogo Sukmo, mereka menanyakan ketika Rogo Sukmo itu apa sih sebenarnya dilihat gitu? Apakah hitam putih atau ada asap-asapnya atau gimana gitu? Visi ini apa sih yang sebetulnya kalian lihat gitu? Mungkin dari Didra dulu kali. Dari aku dulu. Waktu kemarin gimana? Apa yang lo lihat gitu? Jadi kurang lebih kan sekitar tahun 78 ya kita. Enggak. Kelamaan. Sekitar 3 Kayak kemarin bulan. yang Om Hao kemarin. Oh, yang Om Hao Kemarin ya? itu apa? Penampakannya gimana tuh yang lo lihat gitu? Jadi jujur Smart People, aku belum melihat tentang latar Om Hao sebelumnya, video-video tentang Om Hao yang membicarakan masa lalu sebelumnya. Jadi yang aku coba, dan memang saat itu sampai sekarang aku pun masih belajar Smart People. Jadi aku mencoba apa yang abang-abang ini arahkan. Yang aku lihat itu sebenarnya pertama adalah kita kayak ke atas. Nah, ke atas tuh gimana? Ke atas tuh gimana? Ke atas gimana? Kayak visual, aku visual kocak aja ya, maksudnya bener-bener kita tuh kayak terbang ke atas, ke awan dulu, wood. Tapi karena aku masih belajar, memang aku tuh jujur, anaknya susah konsentrasi, jadi nabrak-nabrak. Iya, lu nabrak gue sih fix. Ganggu lu. Tapi aku nggak tahu nabrak apa. Kalau aku tuh kayak kalian lagi nyari channel TV di visual gue ya, Smart People. Kayak lagi nyari channel TV, ada nggak sampai akhirnya ada, terjaga tuh, udah bagus nih gitu kan channelnya. Z. Nah, itu yang aku gambarkan adalah seperti aku ada di situ. Dan memang percaya nggak percaya, terserah Smart People. Ya aku seperti melihat apa yang ada di depan mata ya. Saat itu aku melihat ada Om Hao kecil, terus seperti ketakutan atau gimana, dan ditolong sama sosok Bung Karno saat itu ya. Nah, itu yang
ketika aku coba Rogo Sukmo ke yang Om Hao gitu. Jadi intinya apa sih yang dilihat kalau dari gue yang belajar, baru belajar sebentar dan masih terus belajar, seperti itu smart people. Jadi seperti terbang ke atas, terus visualnya seperti nyari channel, dan sampai akhirnya kita ada di skena itu, ada di tempat itu. Dan jujur aku memang warnanya tuh masih warnanya nggak terlalu jelas gitu, Om. Oke, warnanya aku belum terlalu jelas, nggak HD, iya. Bener, koyun yun. Nggak HD, jadi masih SD 360p lah gitu, kurang lebihnya. Kiadek, itu yang aku rasain, yang Om Hao. Ada sebelumnya lagi pas pertama kali, boleh aku cerita? Yang Indomie. Iya. Indomie. Cuman waktu itu sengaja gue potong karena isinya ini berbahaya, isinya berbahaya. Episode Indomie. Mungkin kalau mau lihat nih abis ini gue taruh di sini linknya. Iya. Sebenarnya itu ada lanjutan perjalanan Rogo Sukmonya ya. Iya, kalau bisa pengen tahu DM aja ya, ntar gue kasih. Iya. Cuman karena waktu itu nggak ada Kiadek juga ya. Iya. Belum ada Kiadek. Oh belum ya? Maksudnya udah ada, cuman Kiadek lagi ke Pati. Santorini. Kacau Santorini. Benerin LCD tuh ya, LCD. Apa? Tuker tambah handphone. Iya. Iya, saat itu kita berdua. Nah, saat itu juga memang gini sih teman-teman, untuk saya yang masih baru belajar, kadang itulah perlu, menurut aku ya, perlunya kita butuh guru ada gitu, guru fisik gitu. Karena jujur saya tuh ketika belajar selalu nabrakin, ini imajinasi gua doang kali. Karena gue anaknya imajinasi banget ya, maksudnya yang positif gitu loh. Imajinasi banget, jadi kadang gue selalu nanyain, Kiadek ini bener nggak sih yang gue lihat gitu. Itulah perlunya guru sih. Jadi kalian makin lama diasah, akhirnya makin tahu ini yang bener, ini yang enggak, ini yang dibuat-buat, ini yang dibisikin jin-jin yang tidak suka segala macam. Ini yang halu, ini yang benar gitu. Halu dan benar ya sih kalau dari aku gitu. Mungkin kalau dari Om Semar lanjutnya. Ya, yang pasti sih kalau visual Om Semar gimana? Kalau visualku alhamdulillah jelas, karena memang ternyata setelah aku belajar sama Kiadek, salah satu titik awal untuk Rogo Sukmo adalah tirakat dulu. Jadi harus bersihin dulu badannya lewat puasa, lewat amal-amalan baik lah ya. Jadi emang ketika aku belajar itu bisa langsung connect gitu. Beda dengan orang-orang yang nggak melakukan tirakat, biasanya dia akan nabrak-nabrak, atau akan ya penampilannya jadi hitam putih atau jadi TV yang nggak bagus lah gitu. Alhamdulillah kalau aku HD. Dan memang ketika melakukan hal itu banyak tabrakan mengenai kenyataan yang tertulis, misalnya sejarahnya gimana, kok pas aku lihat kok beda gitu. Nah itu memang bisa dibilang jadi pemikiran apa jadi godaan apa gimana ya, soalnya kadang-kadang jadi mikir kan, berarti yang bener yang mana nih, yang gue lihat apa yang sebenarnya tertulis gitu kan. Itu yang menjadi permasalahan gitu selalu kalau buat gue ya gitu. Jadi mungkin ditambah sedikit dari yang kemarin Om Hao cerita juga, makanya perlu juga kita untuk belajar literasi yang banyak juga ya Om. Literasi dan berarti ada literasi, tirakat, dan harus ada yang mendampingi. Jangan pernah sendirian. Iya. Karena sendirian bisa kacau kalau kata Kiadek kacau. Setengah kopling ya dia, benar. Nah, mungkin kesimpulannya dari Kiadek yang aku alami, yang Semar alami, mungkin kesimpulannya sebenarnya visual yang sebenarnya dari Rogo Sukmo, the real Rogo Sukmo itu gimana sih Ki? Ya, adalah sebuah gambaran seperti kita melihat situasi keadaan di sekeliling kita seperti itu. Dan tadi Om Semar bilang apakah ini nyata atau enggak. Tapi yang penting adalah kita harus mempercayai apa yang kita lihat, kita harus mempercayai apa yang kita dengar. Bukan katanya, bukan kata orang, bukan kata buku dan segala macam-macam. Jadi percayalah apa yang kita lihat dan kita dengar. Kayak gitu. Tapi Ki, kemarin sempat yang percobaan pertama kali, sepertinya ya aku ke Bogor. Oh iya. Nggak ada Kiadek ya? Nggak ada juga Kiadek. Saya lagi ke Belanda. Lagi ke Belanda ya. Kota apa Ki waktu itu? Rotterdam. Beli casing tuh ya, beli casing. Iya. Lanjut ya? Iya. Selesai. Jadi kata Om Semar, kok aku bawa oleh-oleh?
oleh-oleh ada yang ngikut. Dan lucunya Om Semar baru ngasih tahu pas aku mau pulang ke rumah. Dit, maaf, gue baru lupa ngasih tahu bahwa ketika kita Rogo Sukmo, kita tuh hati-hati suka membawa oleh-oleh dari masa itu, dari cerita. Nah itu benar Ki, maksudnya bisa ada yang nyangkut kah, ada yang nempel pas perjalanan. Iya benar, karena Rogo Sukmo itu adalah sebuah energi ya, energi yang sangat luar biasa besar, menembus ruang dan waktu. Jadi begitu energi itu hadir di masa itu, maka akan ditempel oleh energi yang lain nih, yang numpang. Nah, jadi ada tata caranya begitu kita pulang itu energi yang numpang ini kita tanggalkan di sana, jangan sampai ikut ke masa kita. Gitu. Jadi itu juga salah satu fungsinya kenapa kita harus berpuasa untuk mempelajari hal-hal seperti itu karena untuk proteksi diri kita ya biar nggak setengah kopling kayak ada. Iya. Karena kayak ada juga sering bilang Om bahwa ketika kita ngeluarin badan ya badan kita tuh kosong gitu. Jadi kita alangkah baiknya bertirakat dulu. Nah saya mencoba instan itu juga alhamdulillah bisa karena ada yang menjaga ya Ki ya. Maksudnya ditemenin gitu saat itu. Jadi ketika pun saya ketemu Om Hao dapat fakta-fakta baru lagi juga saya tidak mau mencoba itu karena pada akhirnya gitu ya. Karena Om Hao juga menekankan bahwa ini nggak sembarangan, ilmu ini juga nggak main-main ya Ki. Karena taruhannya bisa dibilang ya nyawa jiwa kita. Ya seperti tadi Mas Drian bilang masa lampau kok ada yang nempel. Nah itu hal-hal seperti itu kan sangat berbahaya. Jadi. Dan Om Ho juga pernah bilang bahwa mungkin bisa ngaruh ke otak kita juga ya. Ya bisa kebanyakan jadi gila, jadi bisa make sense karena lo ngebawa banyak energi yang nggak seharusnya hadir di zaman ini gitu ke dalam badan lo. Jadi kayak ya hati-hati. Dan buat teman-teman yang DM pengen Rogo Sukmo ya pikir-pikir dulu ya Rogo Sukmo karena memang nggak semua orang bisa menerima itu sih gitu loh. Benar ya. Betul sekali. Dan yang menarik Ki, tadi Om Semar dan Ki Adek bilang ketika kita tahu kita udah Rogo Sukmo, kita tahu nama kita, sosok kita di masa lalu itu siapa, itu kita mempunyai tanggung jawab untuk ngapain, memperbaiki diri kan. Nah, kok ini di masa-masa ini banyak yang pengen tahu. Apakah sosok-sosok yang lama itu juga pengen Iya, itu pertanyaan tuh ya, benar. Bagus banget tuh. Mungkin boleh dijawab singkat nih Ki, ini karena menarik banget. Jadi begitu sosok-sosok lama itu meninggalkan dunia fana ini, dia memiliki energi yang luar biasa, ingin tobat karena tahu begitu dia berbuat dosa, dia ingin tobat karena perlakuannya itu sangat tidak baik di muka bumi. Ketobatannya, keingin tobatnya si manusia ini begitu besar sekali hingga diserap oleh alam semesta, oleh energi-energi dari alam semesta. Dan begitu Tuhan kita menurunkan dia kembali, ya kan, yang saya bilang di kecobaan itu. Nah, si manusia yang sekarang ini akan mendapatkan energi-energi yang pernah beredar di alam semesta saat zaman dulu. Akhirnya kan tertangkap sama kita, dan kita ingin kok kayak ada sesuatu hal yang membuat kita kok kayak gelisah. Ada apa nih? Padahal secara visual nggak ada apa-apa, cuman selalu kita dirongrong oleh gambaran-gambaran masa lalu. Begitu kita datang ke sebuah tempat umpama nih sebuah gunung, kok gunung ini kayak pernah kita datengin, kok sepertinya nggak aneh, ada batu di sini. Nah seperti itu, hal-hal seperti itulah karena memang itu adalah gambaran dari sebuah energi yang datang ke kita. Oke. Jadi memang mungkin teman-teman yang kepo nih pelan-pelan ini ya Om, dena masa lalunya juga memiliki pesan untuk tepat sadar lagi atau gimana? Jadi kalau kesimpulannya sih bisa aku bilang sebenarnya kalau kemampuan Rogo Sukmo atau kemampuan mengenal siapa dulu masa lalu kalian gitu sebenarnya emang akan datang pada waktunya sih. Jadi jangan pernah maksa gitu, jangan pernah mempercepat pingin tahu gitu siapa sebenarnya, cuman ya biarkan alamnya aja. Kalau memang alam pingin kamu tahu ya akan datanglah saatnya gitu. Jadi jangan minta bercepat juga gitu. Iya. Santai aja. Santai. Karena aku adalah korbannya. Ya kamu kan. minta pengen terus lama-lama ketika aku melepaskan itu semua, udah bodo amat. Akhirnya yowis. Oke.
sahabat saya yang super. Cara apa beda nih? Beda nih. Oke. Jadi demikian dulu masalah Harago Sukmo dan Astral Projection. Semoga bisa memuaskan jawabannya ya. Ki Adek dan Om Semar. Dan semoga kita ada kesempatan seperti Om Semar bilang, apakah kita bertemu di secara fisik dengan terbatas atau kita ketemu di Zoom mungkin kan? Oh, ya mungkin. Bisa ya. Zoom bahas silakan di komen di bawah kalau memang ada teman-teman yang berminat atau ingin banget nih kita ngobrolin ini lebih dalam lagi. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah serta ada info yang kurang berkenan di hati. Keren banget ya gue. MC kondangan. Wah, aduh, suruh bersih nih gue. Oke, jadi Smart People, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya Didra Rashid, saya Om Semar, saya tetap Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat noto rasa penora ciloko noto pola penora salah aja do me aja do me aja do me aja do me aja do me